Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Selamat datang kepada Alkindo ya Pak, terutama Pak Herwanto Sutanto. Nah mungkin untuk awalnya saya akan membacakan narasi profil Alkindo ya Pak, sebentar ya. Silakan Bu Bibi. Ya. PT Alkindo Naratama dengan kode saham ALDO merupakan emiten yang bergerak pada bidang integrasi kertas dan bahan kimia melalui sinergi dengan 3 anak perusahaannya, yaitu PT Swistek Naratama Indonesia sebagai distributor pewarna dan bahan kimia tekstil diakuisisi sejak tahun 2011. Lalu PT Alpha Polymer Indonesia Alpha sebagai produsen water-based polymer diakuisisi sejak 2013. PT Eco Paper Indonesia (ECO) sebagai produsen recycle brown paper diakuisisi sejak 2019. ALDO pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juni 2011. Dimulai sebagai perusahaan konversi kertas coklat pada tahun 1989 dengan paper tube sebagai lini produksi utama. ALDO telah melakukan inovasi berbagai produk yang berasal dari kertas coklat seperti paper core, honeycomb, edge protector, papan tekstil, dan yang paling baru adalah paper box dan paper bag. Melalui integrasi bisnis terbaru dengan ECO serta produk ramah lingkungan yang telah disertifikasi oleh Forest Stewardship Council, ALDO melihat potensi pertumbuhan lebih lanjut melalui fenomena pertumbuhan pesat bisnis online dan e-commerce serta tren penggunaan produk ramah lingkungan. Nah ini sekilas tentang ALDO. Saya bacakan profil dari Pak Herwanto Sutanto ya. Biasa Pak Herwanto Sutanto ini ditulis dengan H. Sutanto. Ya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama ALDO. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2011. Beliau merupakan lulusan pendidikan jurusan manajemen dari Akademi Ilmu Sekretaris dan Manajemen Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama ALDO, Pak Sutanto memiliki karir dan kemampuan yang sudah teruji di bagian marketing. Setelah memiliki pengalaman yang matang selama 18 tahun di perusahaan multinasional di bidang kimia tekstil dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Marketing, akhirnya beliau bergabung dengan Bapak Lili, Komisaris Utama ALDO, untuk mendirikan usaha konversi kertas. Kemampuan Bapak Sutanto di bidang marketing telah membuka jalan bagi ALDO untuk menjadi pemasok-pemasok bagi pemain utama di bidang tekstil, benang, furnitur, dan lain-lain. Demikian program dari ALDO dan Pak Sutanto ya. Pak, ya Pak, ini yang mau dipin lagi, Bapak yang bawa materi atau ada siapa lagi Pak? Mungkin kenalan mengenai company dimulai nanti Pak Willy yang buka, ya nanti saya sambung. Secara besar kan bisnisnya terbagi 2, ada bisnis kertas sama chemical. Nanti Willy akan bawakan yang chemical, saya bawakan yang kertas. Untuk masalah angka-angka nanti ada Pak Kus yang standby di sini. Oke, saya masukin jadi dipin juga jadi host ya Pak? Ya, oke. Atau ini ya? Ya, betul. Ya. Atau terus siapa lagi ya tadi? Kuswara. Saya Kuswara. Oh ini yang Alkindo Naratama. Betul. Iya, ada lagi Pak? Cukup Pak Elik hanya bantu aja nanti. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan dari pihak ALDO. Silakan Pak. Oke. Kelihatan ya presentasi ini? Ya. Sudah Pak. Oke, kita langsung mulai saja. Perkenalkan malam semuanya. Perkenalkan saya Willy, Direktur dari Alpha Polymer. Saya akan briefly go through company presentation kita supaya kita semua ada gambaran dasar tentang perusahaan kami. Alkindo ini basically ada 2 business group yang telah disampaikan tadi, ada paper dan chemical. Di paper ini ada Alkindo sebagai paper converting. Mohon maaf Pak Willy, sorry suaranya agak
agak berisik ya atau agak berisik ya. Coba Oke, sebentar, udah saya tutup bagus. jendela. Ini udah jelas? Oke, mungkin saya harus Udah baik. katain saja ke mikrofonnya. Oke. Ya, balik tadi ada dua business group. Pertama adalah paper. Di situ ada dua entity, yaitu Alkindo sebagai paper converting company dan Eco Paper sebagai recycled brown paper manufacturer. Di sisi chemical, kami juga memiliki dua entity. Pertama adalah Swisstech. Swisstech itu adalah agent dan distributor untuk Huntsman, specifically untuk textile effect, textile dyes dan chemical. Dan ada juga Alpha Polymer Indonesia, yaitu adalah water-based polymer manufacturer. Kami serve ke berbagai macam industri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai produk-produk untuk masing-masing entity. Ini sekilas value chain ataupun bagaimana keempat perusahaan kami bersinergi, mau itu dalam internally maupun externally. Jika kita mulai dari Alkindo ini yang tadi saya sampaikan adalah paper converting company, berarti kami mengolah kertas menjadi produk. Nah, salah satu produk awal yang kami produksi adalah paper tube yang digunakan sebagai gulungan benang untuk benang polyester untuk ke textile industry. Setelah itu kita juga memproduksi paper core yang digunakan banyaknya juga sebagai gulungan, tetapi untuk ke flexible packaging industry. Dan sekarang yang menjadi fokus utama kita yaitu ke FMCG packaging dalam bentuk food packaging seperti boxes untuk makanan ini. Nah, untuk memproduksi produk-produknya Alkindo dibutuhkan dua bahan baku utama, yaitu kertas dan lem. Kertas diproduksi oleh Eco Paper Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan Alkindo, Eco Paper juga mensuplai kertasnya untuk ke corrugated industry. Nah, bahan baku yang kedua, lem, itu diproduksi oleh Alpha Polymer Indonesia. Selain lem, Alpha Polymer Indonesia juga memiliki banyak polymer lainnya yang digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Tetapi semua produk yang diproduksi oleh Alpha Polymer adalah berbasis air. Berikutnya, Swisstech itu adalah sole agent dan distributor untuk Huntsman, specifically untuk textile manufacturer. Jadi kami supply textile dyes dan chemicals untuk textile manufacturer. Ini sedikit milestone kita, history dan milestone. 89 Alkindo didirikan, 2011 kami listed, dan di tahun yang sama juga kami mengakuisisi 50% saham dari Swisstech. Di 2013 kami mengakuisisi 51% saham Alpha. Di 2019 kita mengakuisisi 99% Eco Paper, dan di 2021 kami mengakuisisi 48% masing-masing dari Swisstech dan Alpha, sehingga semua anak usahanya dimiliki 99%. Ini board of directors dan commercial kita. Nah, ini grup structure yang tadi saya sampaikan. Alkindo sebagai listed company-nya memiliki 99% Swisstech, Alpha, dan Eco Paper. Ini adalah komposisi shareholders kami, di mana di market di masyarakat itu ada 22% sekitar. Ini adalah beberapa lokasi pabrik kami. Kami centralized di Bandung, di mana di Bandung itu ada 3 perusahaan, Swisstech, Alkindo, dan Alpha Polymer. Semua berlokasi di kompleks industri di Padalarang. Hanya Eco Paper saja yang di luar Bandung, yaitu yang berlokasi di Subang. Ini adalah beberapa klien kami untuk di beberapa industri yang berbeda-beda. Ini sekilas untuk market ekspor kami yang telah berhasil kita penetrate. Ini mungkin dilanjutkan oleh Pak Tanto untuk berbicara untuk segmen papernya. Silakan Pak Tanto. Di-unmute dulu. Pak Tanto di-unmute dulu. Sorry. Oke, terima kasih Will. Selamat malam kembali Pak Andre, Pak Donald, Bu Vivi, dan teman-teman semua. Ini Alkindo sekilas produknya.
Tadi disampaikan Willy bahwa kita dimulai dengan paper converting untuk pertama dimulai dengan paper tube untuk industri filamen dan selanjutnya kita masuk ke paper core. Paper core adalah satu packaging yang kita biasa pakai, salah satunya pada saat paper manufacturing itu digulungnya di paper core, disebut paper mill core. Tapi di samping paper core untuk paper mill dipakai juga untuk industri-industri film. Misalnya, kita tahu bahwa ada pergeseran dari rigid packaging ke flexible packaging. Kalau kita lihat dari value chain-nya film making itu dimulai dari atasnya film making, turun ke converting, terus turun lagi ke end user-nya. Pada saat pemikiran film, itu digulung di film core. Nah, film core itu dibutuhkan satu core yang memang agak unik. Jadi core-nya tuh harus betul-betul flat dan surface-nya betul-betul rata. Kita menjadi salah satu market leader untuk ini. Beberapa tahun terakhir kita fokus di segmen ini dan itu kita rasakan growth-nya yang baik sekali. Di market posisi kita tuh kalau untuk film core kita berbagi dengan dua perusahaan lain, multinational. Itu ada perusahaan dari Jerman yang disebut Paul & Co. yang sudah mereka produsen dari Jerman dan mereka ada produksi di Indonesia sebagai salah satu market leader. Kedua kita masuk di film core belakangan, tapi kita catch up terus. Sekarang kita bisa dianggap nomor 2, yang ketiga dari Jepang, Yamato Gawa. Ini satu segmen yang besar, berkembang sekali. Jadi pada saat film making, mereka harus gulung di film core. Dari film core itu turun ke convertingnya untuk dislitting, dipotong sesuai ukuran, terus di printing, dan itu dikirim lagi, digulung kembali di film core. Itu akan dikirim ke beberapa industri filling dan packingnya. Jadi misalnya ke instant noodle, kepada snack manufacturer gitu ya. Next, Pak Willem. Nah, ini adalah beberapa produk lain. Tadi ada textile tube untuk filamen. Jadi filamen ini terbagi dua, ada untuk industri tekstil, ada juga untuk industri otomotif, untuk tire cord, untuk upholstery. Nah, itu salah satu. Di samping textile tube kita ada lihat ini ada honeycomb. Honeycomb itu kita bisa pakai secara besar, terbagi dua, sebagai protective packaging ataupun sebagai inner structure untuk furniture. Protective packaging misalnya contoh di sini bagaimana dimulai dulu individu yarn atau filamen itu di-pack secara individually dalam satu individual pack, tapi dengan konsep-konsep kita dirubah. Jadi ini dengan pakai layer-layer, jadi bisa sampai ke kontainer, ke maksimum height-nya dengan satu palet, bisa jadi loading, bisa capacity-nya jauh lebih baik. Kedua yaitu untuk inner structure, untuk furniture, untuk tabletop, untuk door gitu ya. Ini kalau industri furniture yang di Jepang pada umumnya mereka banyak sekali memakai honeycomb untuk inner structure-nya. Yang berikutnya adalah edge protector. Edge protector dipakai untuk sebagai pelindung sudut untuk beberapa industri, misalnya industri kaca, industri furniture. Jadi kalau untuk diekspor supaya ada pelindung sudutnya, supaya jangan sampai ada kerusakan pada saat shipping, pada saat transportation-nya. Next. Ini adalah mainan baru kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masuk terakhir ke FMCG packaging untuk food pack salah satunya. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa pada saat pandemi, e-commerce, online ordering tetap menjadi salah satu bisnis besar yang growing-nya pesat sekali. Dan kita melihat salah satunya adalah kuliner order online gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelum-sebelumnya pilihan tuh ada dua. Satu plastik yang non eco-friendly,
kedua food packaging dari bahan kertas putih. Nah ini sejak 2 tahun yang lalu kurang lebih kita mulai memperkenalkan brown packaging ini, dan kita sudah mulai lihat sekarang di pasar sudah mulai terbentuk segmen-segmen brown ini. Ini brown ini produk yang ramah lingkungan. Memang dulunya ada dua, satu tadi yang saya sampaikan ada plastik, ada kertas putih. Kertas putihnya juga ini biodegradable, bisa di-recycle, tapi problemnya memang ada price gap yang cukup banyak. Plastik ini in the range kurang lebih sekitar 400-500 rupiah, tapi yang white itu, yang ivory itu kurang lebih mungkin 1.800 sampai 2.000. Nah kita datang di tengah dengan sekitar 500-600 rupiah tergantung ukuran. Jadi ini bukan hanya secara technicality-nya memang baik, tapi juga secara price harus affordable. Karena mereka juga beberapa industri kulinernya, industri UMKM. Ini menjadi satu segmen yang menarik sekali dengan growth yang tinggi. Kita akan push terus karena ya faktor kesadaran memakai produk-produk yang lebih ramah lingkungan, dan memang pemerintah sendiri mendorong Presiden Jokowi bagaimana dalam rangka mengurangi carbon emission, memakai produk-produk yang ini. Dan salah satunya kita sudah baca keluar peraturan bahwa akan dikeluarkannya cukai untuk produk-produk plastik yang dipakai secara single usage gitu ya. Nah, termasuk di sini ada paper bag. Kita tahu khusus untuk Jakarta, mal-mal itu sudah tidak diperbolehkan untuk memakai kantong plastik. Nah, substitusinya memang ada dua, ada yang spunbond yang bisa di-reuse atau paper bag tetap untuk one time usage gitu ya. Ini jadi menjadi produk mainan ini kita banyak bicara juga dengan beberapa marketplace, dengan e-commerce, bagaimana supaya kerjasama ini bisa lebih terbentuk, apakah dalam bentuk law enforcement, karena mereka, saya lihat beberapa founder dari ini mereka sadar betul bahwa mereka mau bisnisnya, mau karena bisnisnya besar sekali, tapi on the other hand mereka juga menyadari bahwa ini bisa meninggalkan bom waktu yang tidak baik terhadap bumi kita gitu ya. Jadi tapi karena tidak adanya solusi atau price gap yang cukup besar, jadi solusinya tidak bisa dipakai karena price gap yang cukup besar. Kita akan jalan terus dan pembicaraan ini jalan terus akan supaya bagaimana kita bisa kerjasama dengan marketplace, apakah lewat mereka atau pada saat packingnya bagaimana. Kita ada satu produk baru juga, honeycomb, yang dalam arti bukan sebagai protective packaging, bukan sebagai inner structure, tapi hexel wrap untuk wrapping menggantikan bubble wrap. Salah satu problem kita lihat kalau kita menerima kiriman delivery dari online, barangnya kecil tapi packingnya akhirnya end up dengan suatu bubble wrap yang cukup besar. Nah ini pun kita menyadari ini salah satu problem besar dan kita harus datang memberikan solusi. Next Pak William.